Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Pamungkas, absen 33 dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menarasikan teks editorial yang berjudul Meningkatnya Angka Putus Sekolah di Masa Pandemi, Apa Pemicunya? Hingga detik ini, corona masih menjadi topik yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Kehadiran corona masih dapat kita rasakan hingga di belahan bumi manapun. Virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina ini menular dan menyebar ke seluruh negara dengan cepat, termasuk Indonesia. Tepat pada tanggal 2 Maret 2020, telah dikonfirmasi kasus pertama positif corona di Indonesia. Hal ini tentunya mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan serta melakukan tindakan preventif agar penularan virus ini dapat dikendalikan. Salah satu contoh kebijakan yang diambil pemerintah pada waktu itu adalah pemberlakuan PSBB serta mewajibkan seluruh pelajar melakukan pembelajaran dari rumah. Hingga kini, sudah dapat terhitung lebih dari 1 tahun pelajar melakukan pembelajaran dari rumah. Seluruh pelajar mau tidak mau harus melakukan pembelajaran di rumah dengan berbagai tantangan yang ada, entah itu berupa ekonomi, keterbatasan teknologi, ataupun faktor yang lainnya. Hingga banyak pelajar yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya di masa pandemi ini. Komisioner KPAI Retno Listiarti juga menyatakan hal yang serupa. Beliau mengatakan bahwa pandemi telah berdampak signifikan terhadap penurunan kualitas pendidikan di Indonesia. Pihak KPAI juga telah menemukan data-data lapangan yang menunjukkan angka putus sekolah cukup tinggi, terutama menimpa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Retno menilai bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ terus menuai berbagai permasalahan, dan pemerintah sendiri pun juga belum menemukan solusi yang dirasa cukup efektif. KPAI menyatakan bahwa pembelajaran daring memiliki beragam kendala. Beliau menyatakan bahwa setidaknya ada 5 penyebab anak putus sekolah pada saat pandemi, yaitu menikah, bekerja, menunggak SPP, kecanduan game online, dan yang terakhir meninggal dunia. Terdapat faktor internal dari diri sendiri siswa tersebut yang membuat siswa memutuskan untuk putus sekolah di masa pandemi, karena siswa memilih untuk menikah atau bekerja. Siswa memilih menikah dini atau bekerja untuk membantu ekonomi keluarga karena orang tua kehilangan pekerjaan. Ketika anak menikah atau bekerja, otomatis anak tersebut akan berhenti dari sekolah. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan adalah siswa tidak memiliki alat daring. Kalaupun siswa punya, mereka tidak mampu untuk membeli kuota internet, sehingga anak-anak tersebut selama berbulan-bulan tidak bisa mengikuti PJJ dengan baik. Hal ini tentu saja menyebabkan beberapa siswa ada yang memutuskan untuk bekerja dan menikah. Jenis pekerjaan para siswa umumnya pekerjaan informal seperti tukang parkir, montir, berjualan bensin, hingga asisten rumah tangga atau ART. Ada juga yang membantu usaha orang tuanya karena sudah tidak mampu lagi membayar karyawan. Selain itu, aktivitas belajar di rumah tanpa pengawasan orang tua akan berpotensi mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar. Ini terjadi bila pengawasan orang tua terhadap anaknya sangat lemah. Tidak dapat dihindari terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan menyebabkan angka dispensi meningkat di masa pandemi. Terpantau sejak dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh atau PJJ di Indonesia dalam rangka mencegah persebaran rantai virus corona berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah di Indonesia. Hal ini tentunya didorong oleh berbagai faktor, baik faktor internal yang berasal dari diri sendiri maupun faktor eksternal dari lingkungannya yang membuat siswa memutuskan untuk putus sekolah di masa pandemi ini. Demikian segmen terakhir dari Berita Malam. Saya, Zaidan Pamungkas, pamit undur diri.